Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada Winsi selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, dan kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai jawaban kuis Sistem Informasi Manajemen. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Karen Pretiarana dengan NIM belakang 068. Lalu ada rekan saya Siti Hawatan Sania Ramadini dengan NIM belakang 070. Nandira Apriandini dengan NIM belakang 084. Novia Lindesa Putri dengan NIM belakang 108. Muhammad Irfan Eksa Risa dengan NIM belakang 119. Dan yang terakhir Maulana Ahmad Ramadini dengan NIM belakang 134. Untuk materi berikutnya saya akan serahkan pada rekan saya. Untuk soal yang pertama yaitu mengenai untuk soal yang pertama 1A yaitu apakah dibutuhkan implementasi ERP sistem pada NSF. Mengapa? Menurut saya iya, karena implementasi ERP atau Enterprise Resource Planning sangat dibutuhkan oleh Nusantara Snack Food atau NSF. Alasannya karena ERP dapat menyatukan berbagai fungsi serta proses bisnis penting menjadi satu sistem integrasi yang nantinya akan membantu meningkatkan efisiensi, akurasi, dan pengambilan keputusan berdasarkan data di seluruh organisasi. Selanjutnya, next slide. Pentingnya ERP bagi NSF. Yang pertama yaitu sistem saat ini terfragmentasi. Penjualan menggambarkan lembar kerja, gudang menggunakan kartu inventaris manual, dan akuntansi sudah menggunakan perangkat lunak yang menciptakan data yang menyulitkan koordinasi, visibilitas, waktu nyata, dan efisiensi operasional. Selanjutnya ada skalabilitas bisnis dengan distribusi nasional dan saluran penjualan hybrid offline dan juga online. NSF dapat membutuhkan sistem yang dapat mengelola kompleksitas operasional secara real time dan dalam skala besar. Selanjutnya ada pengambilan keputusan berdasarkan data. ERP akan membantu menyatukan informasi di seluruh fungsi bisnis sehingga manajemen dapat membuat keputusan yang cepat dan akurat. Next slide. Selanjutnya ada soal kedua, apakah penggunaan ERP sistem dapat mengatasi permasalahan di atas? Pencatatan data yang tidak terintegritas, spreadsheet, kartu stok manual, solusi ERP menyediakan sistem penjualan, inventaris, dan keuangan terpusat. Masukkan data, waktu nyata dari gudang, penjualan, dan keuangan akan meningkat akurasi yang efisiensi. Manfaat yaitu mengurangi kesalahan pencatatan, mempercepat proses rekonsiliasi, dan meningkatkan visibilitas inventaris. Yang selanjutnya ada promosi dan diskon dengan keuntungan tak terukur. Solusi ERP yaitu modul penjualan dan pemasaran ERP dapat merekam aktivitas promosi dan langsung mengukur dampaknya terhadap penjualan serta laba. Manfaatnya yaitu mendapatkan wawasan tentang ROI setiap kampanye dan membantu merancang promosi yang lebih terarah. Untuk selanjutnya bisa next slide. Yang selanjutnya ada efisiensi produksi karena perencanaan permintaan yang buruk. Solusi ERP yaitu modul demand planning dan production planning akan membantu memperkirakan permintaan berdasarkan data historis dan tren pasar. Manfaatnya yaitu produksi dapat disesuaikan lebih akurat dan permintaan pasar, mengurangi overproduction atau stock out. Selanjutnya ada biaya logistik mahal atau customer churn. Solusi ERP-nya yaitu model supply chain management memungkinkan optimasi rute distribusi, pemilihan vendor, logistik terbaik, dan perencanaan pengiriman terjadwal. Manfaatnya yaitu efisiensi biaya distribusi, mempercepat pengiriman, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Untuk selanjutnya bisa next slide. Untuk soal yang ketiga yaitu apa saja tantangan yang akan dihadapi perusahaan jika mengimplementasikan ERP sistem, bagaimana cara mengatasinya. Untuk yang pertama ada biaya implementasi yang tinggi. ERP membutuhkan investasi awal yang cukup besar termasuk biaya lisensi, pelatihan, hardware, dan konsultan. Solusinya yaitu NSF bisa memulai dengan ERP berbasis cloud yang biayanya lebih rendah dan biaya dibayar bulanan. Juga bisa menerapkan ERP secara bertahap, misalnya mulai dari modul gudang dan penjualan dulu. Yang kedua ada resistensi dari karyawan.
Karyawan terbiasa dengan cara lama, yaitu Excel atau catatan manual, sehingga bisa merasa takut atau enggan belajar untuk sistem baru. Solusinya yaitu NSF harus melakukan sosialisasi terhadap karyawan serta pelatihan sejak awal yang melibatkan karyawan dalam proses perubahan agar mereka merasa dihargai dan memahami manfaat ERP. Yang ketiga, terdapat kurangnya sumber daya dan keahlian. Masalahnya tidak semua tim di NSF mungkin punya keahlian dalam bidang teknologi atau pengalaman dalam proyek ERP. Solusinya, NSF bisa bekerja sama dengan konsultan ERP yang berpengalaman untuk membantu proses implementasi serta menyediakan pelatihan intensif bagi tim internal. Selanjutnya ada ketergantungan pada vendor. Resiko saat vendor ERP tidak dapat memenuhi kebutuhan spesifik. Solusinya, pilih vendor lokal atau internasional dengan track record kuat dan skema layanan yang fleksibel. Yang terakhir ada gangguan operasional saat transisi. Selama proses instalasi dan migrasi data, ada resiko sistem tidak bisa langsung digunakan secara optimal. Solusinya yaitu gunakan pendekatan parallel running. ERP dapat berjalan bersamaan dengan sistem lama sampai sistem baru stabil dan semua data sudah benar. Baik, untuk yang berikutnya, soal nomor 1D, bagaimana alur integrasi antara SCM, CRM, dan juga ERP, sistem yang diimplementasikan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari proses bisnis. Nah, berdasarkan pemahaman sumber referensi dari buku Lauden yang berjudul Management Information System, SCM, CRM, dan juga ERP, ketiganya itu memiliki terintegrasi yang saling keterkaitan di dalam suatu organisasi perusahaan. Nah, untuk yang pertama kita bahas lebih dulu terkait SCM atau Supply Chain Management. Nah, supply chain management itu merupakan sebuah sistem yang membantu perusahaan dalam mengelola rantai pasok yang memiliki keterkaitan antara supplier, organisasi, ataupun juga hingga ke customer. Nah, kemudian untuk yang kedua CRM atau Customer Relationship Management merupakan sebuah sistem yang membantu perusahaan dalam menjalin hubungan baik dengan customer. Dan kemudian yang ketiga, ERP, Enterprise Resource Planning, yang merupakan sebuah sistem informasi atau perangkat lunak yang membantu perusahaan dalam mengelola secara otomatis untuk keseluruhan subbagian yang terdapat dalam organisasi perusahaan. Nah, di sini pembahasan yang terpenting, bagaimana sih ketiga dari SCM, CRM, dan juga ERP ini saling berkaitan. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Untuk SCM ini merupakan sistem yang memberikan informasi terkait persediaan. Nah, kemudian CRM sendiri merupakan sistem yang membantu hubungan baik antara pihak perusahaan dengan pihak customer. Dan kemudian ERP. Nah, melalui ketiga ini, SCM ini menghasilkan sebuah informasi di dalam sistem yang mana terkait dengan informasi terkait kuantitas yang dimiliki oleh perusahaan terkait persediaan yang dimilikinya. Nah, kemudian bagaimana keterkaitannya dengan CRM? Nah, melalui CRM ini yang mana merupakan sebuah sistem yang menjalin hubungan baik dengan customer memiliki akses melalui sistem milik perusahaan, yaitu dengan bisa melihat seberapa banyak sih kuantitas yang dimiliki oleh perusahaan terkait produk yang ingin mereka beli. Nah, kemudian dengan demikian, customer bisa memiliki kemudahan dalam mengakses apa sih produk yang ingin mereka beli melalui sistem perusahaan. Dan kemudian apa sih kaitannya dengan ERP? Nah, melalui ERP, di dalam sistem informasi, sebuah ERP itu kan sebuah perangkat lunak yang di dalamnya mencakup semua informasi, baik itu di dalam persediaan, kemudian informasi terkait pelanggan, ataupun juga informasi di bagian-bagian dalam perusahaan yang lain, bisa saja seperti keuangan. Nah, melalui sistem ERP itu, pihak perusahaan atau para stakeholder bisa memiliki informasi yang berasal dari berbagai subbagian yang ada di dalam perusahaan. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena SCM, CRM, dan juga ERP ini, oleh sebab itu kenapa memiliki keterkaitan antara ketiga tersebut. Nah, melalui keterkaitan antara ketiga tersebut, yaitu SCM, CRM, dan juga ERP, perusahaan bisa menjalankan kegiatan operasionalnya dengan efektivitas dan juga efisien. Nah, dengan demikian, karena apa kok bisa perusahaan itu menjalankan aktivitasnya secara efektif dan juga efisien? Karena di dalam sistem ketiga tersebut itu bisa diakses tidak hanya para pemegang kepentingan itu harus mengaksesnya secara offline ataupun entah itu mengunjungi gudang dari pihak bagian penjualan ataupun di bagian gudang yang lain. Nah, kemudian melalui sistem tersebut, pihak perusahaan ataupun juga para customer itu bisa langsung saja mengakses terkait informasi tersebut tanpa harus datang secara langsung ataupun menghubungi secara langsung. Oke, selanjutnya kita beralih ke slide yang berikutnya terkait soal nomor 1E. Nah, untuk soalnya, apakah model penjualan yang saat ini dilakukan oleh NSF dapat membantu dalam meningkatkan pemasaran mereka dan mengapa? Nah, jawabannya ya.
Karena menurut saya, melalui berbagai metode pemasaran yang dilakukan oleh NSF, itu dapat meningkatkan pemasaran mereka. Karena langkah-langkah tersebut banyak menggait customer, mulai dari penjualan yang dilakukan secara hybrid, ataupun yang mana itu bisa dilakukan secara online dan juga offline. Yang mana melalui penjualan yang dilakukan secara online dan juga offline itu dapat dengan mudah menyebarkan promosi terkait produk yang dipromosikan oleh perusahaan. Dapat tersebar dengan cepat melalui teknologi internet yang juga diimbangi dengan promosi secara offline yang bisa tersebar melalui informasi tiap orang ke orang yang lain, terutama ibu-ibu rumah tangga. Dan kemudian untuk model pemasaran ataupun metode pemasaran yang dilakukan oleh NFS ini, yaitu distributor pihak ketiga yang memiliki pangsa pasar di suatu wilayah. Nah, melalui pemasaran distributor pihak ketiga, pihak perusahaan itu dapat dengan mudah menawarkan produknya dari melalui produk yang dijual oleh distributor yang memiliki target customer di berbagai wilayah tertentu. Nah, kemudian untuk yang ketiga, dengan melakukan penjualan digital melalui B2B ataupun juga B2C melalui e-commerce, pihak perusahaan itu bisa melakukan penjualan secara digital yang dapat dengan langsung memiliki koneksi dengan customer-customer potensial, baik sesama pengusaha ataupun juga dengan customer yang merupakan customer akhir dalam mengkonsumsi produk yang mereka pasarkan. Oke, untuk yang berikutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya soal F dari nomor pertama, berikut soalnya. Jelaskan seberapa penting private industrial network dibandingkan dengan marketplace. Dalam kasus NSF, apakah masih relevan untuk dilakukan dan mengapa? Nah, private industrial networks atau jaringan industri privat itu adalah sistem yang menghubungkan NSF langsung dengan mitra bisnisnya seperti pemasok dan distributor dalam suatu sistem digital tertutup. Sistem ini tuh lebih aman, efisien, dan membuat pertukaran informasi bisnis itu jadi lebih cepat dan akurat. Ini berbeda dengan marketplace pada umumnya yang terbuka untuk umum dan fokusnya lebih ke transaksi jual beli. Dalam kasus NSF, penggunaan private industrial networks itu masih sangat relevan, mengingat masalah yang dihadapi NSF seperti permintaan distributor yang tidak stabil, biaya logistik tinggi, dan perencanaan permintaan yang kurang baik, jaringan privat yang bisa membantu komunikasi dan koordinasi antar divisi, dan mitra menjadi lebih baik. Misalnya, NSF ini bisa melihat permintaan distributor secara real time, mengatur pengiriman lebih efisien, dan mengurangi kebutuhan stok yang berlebih. Jadi, dibanding hanya mengandalkan marketplace, private network ini dapat meningkatkan efisiensi operasional dan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, poin G dalam nomor pertama, soalnya bagaimana hubungan antara e-commerce dengan SCM dan CRM dapat berguna bagi pengambilan keputusan manajemen NSF. E-commerce atau penjualan online, supply chain management atau SCM, dan customer relationship management atau SRM saling terhubung dan dapat membantu manajemen NSF membuat keputusan yang lebih baik. Kita lihat dari sisi satu persatu. Kita lihat dari sisi e-commerce. Dari sisi e-commerce itu dia membantu melihat produk mana yang paling laku, daerah mana yang banyak pesan, dan kebiasaan mana belanja konsumen. Lalu kita lihat dari sisi SCM atau supply chain management. Dia ini mengatur persediaan, produksi, dan pengiriman supaya tidak boros dan selalu tepat waktu. Nah, jika SCM digabung dengan data e-commerce, perusahaan ini bisa cepat menyelesaikan jumlah produksi yang mereka minta dan mereka buat. Lalu yang ketiga, kita lihat dari sisi CRM atau Customer Relationship Management, dia ini menyimpan informasi tentang pelanggan, seperti apa yang mereka suka dan bagaimana mereka menanggapi promosi. Sehingga promosi ini bisa dibuat lebih tepat dan efektif. Dari e-commerce, SCM, dan CRM, ketika kita menggabungkan semuanya, manajemen NSF ini bisa mengurangi biaya, meningkatkan pelayanan, merencanakan produksi dengan lebih akurat, dan menjaga loyalitas pelanggan. Jadi, keputusan bisnis ini bisa dibuat secara data dan bukan hanya perkiraan. Untuk selanjutnya, saya akan silakan pada rekan saya. Baik, kita akan memasuki soal yang kedua untuk yang A. Bagaimana tanggapanmu atas tayangan tersebut jika dikaitkan dengan buku referensi Lawton pada bab Managing Knowledge? Nah, tanggapan terhadap tayangan video Walmart jika dikaitkan dengan bab Managing Knowledge oleh buku Lawton di sini ada beberapa poin. Yang pertama, penerapan Knowledge Management System (KMS) dalam skala besar. Nah, Walmart menggunakan teknologi seperti Gen AI, Agentic AI, dan Machine Learning untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyebarkan pengetahuan. Ini sesuai dengan konsep Enterprise Wide Knowledge Management System dalam buku Lawton, di mana pengetahuan dikumpulkan dari seluruh organisasi dan didistribusikan ke pihak yang membutuhkan. Yang kedua, pemanfaatan intelijen teknis untuk mendukung keputusan. Nah, di sini teknologi seperti machine learning, dan intelligent agents yang disebutkan dalam tayangan video pada Walmart adalah bagian dari intelijen teknis menurut Lawton. Ini digunakan untuk mengolah big data, memberikan insight, dan mendukung pengambilan keputusan secara otomatis dan efisien.
Poin yang ketiga, transformasi menjadi learning organization. Walmart secara aktif mengadopsi teknologi baru untuk meningkatkan pelayanan dan efisiensi, yang mencerminkan ciri dari organisasi pembelajar. Hal ini juga sejalan dengan nilai dalam knowledge management value chain, yang dimulai dari acquire, selanjutnya store, disseminate, dan diakhiri yang dijelaskan oleh Lawton. Yang keempat, agentic AI sebagai knowledge work system, KWS. AI agents yang dirancang untuk membantu pelanggan berbelanja cerdas merupakan contoh dari knowledge work system yang disebut Lawton. Nah, di sini Lawton menyebutkan bahwa sistem yang dirancang untuk mendukung penciptaan dan penggunaan pengetahuan oleh pengguna ahli dalam hal ini untuk mendampingi pelanggan dan karyawan dalam proses pengambilan keputusan berbasis data. Eh, Selanjutnya yang nomor 5, pengaruh terhadap produktivitas dan efisiensi operasional. Dengan AI, Walmart tidak hanya meningkatkan pengalaman pelanggan, tetapi juga mempercepat proses kerja internal. Hal ini mencerminkan tujuan dari knowledge management menurut Lawton. Nah, Lawton mengutip seperti ini, meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan inovasi dengan adanya AI. Selanjutnya yang terakhir, nomor 6, quantum computing sebagai masa depan pengelolaan pengetahuan tayangan juga menyebutkan eksplorasi quantum computing yang bisa membawa lompatan besar dalam knowledge discovery, pemrosesan data skala besar, dan optimalisasi rantai pasok. Bidang yang sangat krusial dalam manajemen pengetahuan modern. Nah, kesimpulannya, tayangan video Walmart merupakan representasi konkret dari konsep managing knowledge yang dijelaskan oleh Lawton. Walmart menggunakan teknologi canggih tidak hanya untuk mengotomatisasi proses, tetapi juga untuk mengelola pengetahuan secara strategis demi meningkatkan layanan pelanggan, efisiensi operasional, dan inovasi. Ini adalah contoh nyata bagaimana perusahaan global menerapkan knowledge-based systems untuk menciptakan keunggulan kompetitif berbasis informasi. Next. Nah, memasuki pertanyaan soal yang kedua, yang B. Menurut Anda, implementasi AI tersebut apa sudah tepat digunakan oleh Walmart? Mengapa? Nah, menurut kita, implementasi AI yang dilakukan oleh Walmart sudah tepat dan bahkan bisa dikatakan sebagai langkah strategis yang sangat relevan dengan perkembangan zaman. Di era digital saat ini, teknologi kecerdasan buatan AI menjadi salah satu kunci utama dalam meningkatkan efisiensi operasional dan pengalaman pelanggan, terutama di sektor retail seperti Walmart. Pertama, penggunaan AI agent untuk membantu proses belanja pelanggan sangat membantu dalam hal personalisasi. Nah, ketika pelanggan bisa dilayani oleh asisten virtual yang memahami preferensi mereka, proses belanja menjadi lebih cepat, nyaman, dan memuaskan. Ini bukan hanya meningkatkan kepuasan pelanggan, tetapi juga bisa mendorong loyalitas terhadap brand. Yang kedua, implementasi Gen AI dan teknologi lainnya seperti machine learning dan quantum computing ini menunjukkan bahwa Walmart tidak hanya fokus pada penerapan teknologi untuk saat ini, tapi juga mempersiapkan diri untuk tantangan masa depan. Nah, di sini machine learning misalnya bisa menjadi solusi penting dalam menjaga privasi data pelanggan yang kini menjadi isu krusial pada zaman sekarang. Yang ketiga, pemanfaatan AI untuk meningkatkan produktivitas karyawan juga sangat bijak. Daripada menggantikan tenaga kerja manusia, AI justru difungsikan untuk meringankan pekerjaan rutin sehingga karyawan bisa fokus pada tugas-tugas yang lebih bernilai, seperti pelayanan pelanggan dan pengambilan keputusan yang memerlukan empati. Nah, namun menurut kita, Walmart juga tetap perlu berhati-hati dalam mengimplementasinya, terutama dalam hal transparansi, penggunaan data, dan dampaknya terhadap lapangan kerja. Harus ada kebijakan yang jelas agar pemanfaatan AI tetap etis dan tidak menimbulkan ketimpangan. Nah, jadi secara ringkas dapat disimpulkan bahwa implementasi AI di Walmart merupakan langkah yang tepat dan mencerminkan kematangan perusahaan dalam beradaptasi dengan teknologi. Dengan strategi yang terarah dan etika yang dijaga, AI bisa menjadi alat yang sangat powerful untuk meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi bisnis. Pertanyaan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya nomor 2 yang C. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang perkembangan AI pada bisnis terlebih dahulu. Jadi secara umum, AI atau Artificial Intelligence merupakan cabang ilmu komputer yang berfokus pada penciptaan sistem atau mesin yang dapat meniru kecerdasan manusia. Perkembangan AI dalam bisnis sangat pesat, terutama karena kemajuan teknologi seperti Big Data, Cloud Computing, dan IoT atau Internet of Things. Ada beberapa teknologi AI yang banyak diterapkan di dunia bisnis, seperti Machine Learning atau ML, dan Robotic Process Automation atau RPA. Efisiensi proses bisnis berarti menjalankan operasional perusahaan secara lebih cepat, lebih murah, dan lebih akurat dengan sumber daya seminimal mungkin dari sebelumnya.
AI berperan besar dalam menciptakan efisiensi melalui beberapa cara. Untuk cara yang pertama ada otomatisasi proses rutin, analisis data yang lebih cepat dan akurat, peningkatan pengalaman pelanggan, optimalisasi rantai pasok atau supply chain, dan yang terakhir pengambilan keputusan yang lebih baik. Untuk berikutnya, kita akan membahas hubungan SCM dengan AI. Next slide. SCM atau Supply Chain Management merupakan proses pengelola aliran barang, informasi, dan uang dari pemasok atau supplier ke produsen, hingga sampai ke tangan konsumen. SCM mencakup berbagai aktivitas seperti perencanaan, produksi, pengadaan bahan baku, manajemen persediaan, dan distribusi, logistik, dan pelacakan pengiriman. Di sini AI membawa revolusi besar dalam SCM karena kemampuannya untuk memprediksi permintaan, mengotomatiskan pemrosesan data, mengoptimalkan rute distribusi, dan menyediakan informasi secara real time. Untuk pembahasan yang ketiga, next slide. Kita akan membahas dengan hubungan CRM dan AI. CRM atau Customer Relationship Management merupakan strategi dan sistem yang digunakan untuk mengelola interaksi perusahaan dengan pelanggan yang bertujuan untuk menarik pelanggan baru, mempertahankan pelanggan lama, dan meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan dengan melibatkan pengumpulan data pelanggan, segmentasi pasar, personalisasi layanan, dan layanan pelanggan. Pada ini, AI membantu CRM menjadi lebih cerdas, cepat, dan profesional. AI akan menerapkan beberapa metode, yaitu yang pertama, personalisasi layanan pelanggan, chatbot dan asisten virtual seperti di e-commerce Shopee, analisis sentimen pelanggan, serta segmentasi dan targeting pasar. Jadi dari ketiga materi tersebut, AI tidak hanya meningkatkan efisiensi internal perusahaan melalui proses otomatis dan analitik data yang cepat, tetapi juga memperkuat hubungan eksternal perusahaan baik dengan pemasok melalui SCM maupun dengan pelanggan melalui CRM. Dalam SCM, AI memungkinkan rantai pasok menjadi lebih adaptif, efisien, dan transparan. Di sisi lain, dalam CRM, AI membuat hubungan pelanggan menjadi lebih personal, responsif, dan berbasis data. Oleh karena itu, integrasi AI dalam SCM dan CRM merupakan strategi penting dalam transformasi digital yang tidak hanya meningkatkan kinerja bisnis, tetapi juga menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan. Untuk soal yang selanjutnya, nomor 2 yang D. Jadi dampak pengembangan teknologi terhadap pengambilan keputusan di Walmart. Yang pertama, peningkatan aksesibilitas dan analitik data. Di Walmart Luminate menyediakan akses real-time ke data penjualan, inventaris, dan perilaku pelanggan, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Hal ini mendukung keputusan semi terstruktur seperti perencanaan promosi dan manajemen stok. Kemudian kedua, integrasi kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin. Dengan mengintegrasikan AI dan machine learning, perusahaan Walmart dapat memprediksi permintaan produk, mengoptimalkan rantai pasok, dan menyesuaikan strategi harga secara dinamis. Ini mendukung keputusan tidak terstruktur yang memerlukan analisis kompleks dan adaptasi cepat terhadap perubahan kondisi pasar. Yang ketiga, pengambilan keputusan strategis oleh manajemen eksekutif. ISS memberikan informasi yang relevan dan terkini kepada eksekutif Walmart, memungkinkan mereka membuat keputusan strategis seperti ekspansi pasar atau investasi teknologi baru. Sistem ini mendukung keputusan tidak terstruktur yang memerlukan wawasan luas dan pertimbangan berbagai faktor eksternal. Berikutnya, analisis tipe keputusan yang cocok sebagai output dari pengembangan teknologi. Yang pertama ada keputusan terstruktur. Keputusan ini melibatkan proses yang rutin dan dapat diprogram seperti pemrosesan transaksi penjualan, sistem seperti di sistem TPS atau Transaction Processing System biasanya menangani jenis keputusan ini. Untuk keputusan yang kedua ada semi terstruktur. Ini memerlukan kombinasi data dan pertimbangan manusia seperti perancangan promosi atau manajemen inventaris. TSS sangat efektif dalam mendukung keputusan jenis ini dengan menyediakan data analitik dan model prediktif. Untuk cara yang ketiga, ada keputusan tidak terstruktur. Keputusan ini melibatkan situasi kompleks dan unik, seperti menentukan strategi bisnis jangka panjang. ESS membantu eksekutif dalam membuat keputusan ini dengan menyediakan informasi yang relevan
dan analisis tren pasar. Dari penjelasan di atas, pengembangan teknologi di Walmart telah memperkuat kemampuan pengambilan keputusan di seluruh tingkat organisasinya. Dengan memanfaatkan DSS dan ESS yang canggih, Walmart dapat menangani berbagai jenis keputusan, dari yang terstruktur hingga tidak terstruktur, secara lebih efektif dan efisien. Hal ini memberikan keunggulan yang kompetitif dalam menghadapi dinamika pasar yang terus berubah. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk soal yang selanjutnya yaitu soal ketiga yang A, itu pertanyaannya mengenai mengapa TikTok tidak bisa diakses di China padahal developernya dari negara tersebut. Jadi untuk TikTok sendiri itu dikembangkan oleh perusahaan yang berada di China yaitu ByteDance. Meskipun dikembangkan oleh perusahaan tersebut, namun aplikasi ini tidak dapat tersedia di pasar domestik China. Hal ini disebabkan oleh kebijakan sensor dan juga regulasi yang sangat ketat dari pemerintah China terhadap konten digital. Jadi, TikTok merupakan aplikasi versi internasional yang dibuat oleh ByteDance, sedangkan versi domestiknya yang dibuat oleh perusahaan tersebut yaitu Douyin. Nah, perusahaan tersebut membuat dua aplikasi tersebut untuk menghindari benturan regulasi antara pasar internasional dan juga China. Hal ini juga memudahkan dalam melakukan ekspansi global tanpa harus membawa aturan ketat dari pemerintah China ke pasar luar negeri. Next slide. Untuk yang selanjutnya yaitu adanya perbedaan aplikasi TikTok antara di China dan negara lain, apakah dapat berdampak pada bisnis internasional perusahaan? Tentu saja dapat berdampak. Dengan adanya perbedaan antara TikTok, yaitu untuk pasar internasional dan juga Douyin untuk pasar China dapat berdampak pada bisnis internasional. Dampak tersebut dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu positif dan juga negatif. Pada dampak positif, itu terdapat adaptasi, regulasi, dan juga budaya lokal yang efektif. Pada dampak positif adaptasi lokal dan juga regulasi, dengan membuat dua aplikasi yang terpisah, perusahaan tersebut dapat menyesuaikan setiap produk dengan regulasi dan budaya lokal. Hal ini juga dapat memungkinkan mereka untuk dapat tumbuh secara pesat di pasar domestik dengan menggunakan aplikasi Douyin dan bersaing secara global melalui aplikasi TikTok. Kemudian untuk dampak positif yang kedua yaitu manajemen risiko regulasi. Nah, pada manajemen risiko regulasi, pemisahan ini membantu perusahaan tersebut untuk dapat menghindari konflik lintas negara. Misalnya saat TikTok menghadapi tekanan di Amerika Serikat terkait data pengguna. China menegaskan bahwa TikTok adalah produk luar negeri sehingga mengurangi tekanan langsung terhadap pemerintah Tiongkok ataupun China. Kemudian untuk yang selanjutnya dampak negatif. Nah, dampak negatif ini dibedakan menjadi tiga. Yang pertama ada konsistensi merek dan teknologi. Pada konsistensi merek dan teknologi, perbedaan fitur dan juga algoritma dan pendekatan bisnis antara Douyin dan TikTok bisa menciptakan tantangan dalam konsistensi merek global. Tim pengembangan mungkin harus mengelola dua ekosistem yang sangat berbeda, dan tentunya hal tersebut dapat menghambat inovasi dan efisiensi operasional. Kemudian untuk yang kedua, itu kecurigaan politik dan keamanan. Walaupun TikTok diklaim independen dari pengaruh pemerintah China, negara-negara lain tetap saja khawatir akan adanya potensi kebocoran data oleh otoritas Tiongkok. Nah, karena asal-usulnya yang berasal dari China. Hal ini menyebabkan tekanan hukum dan juga politik seperti ancaman pelarangan dan atau pemisahan operasional. Kemudian yang terakhir adalah keterbatasan skala bisnis. Karena Douyin dan TikTok saling terhubung, perusahaan tersebut tidak bisa sepenuhnya memanfaatkan jaringan lintas antar negara, sehingga integrasi kampanye pemasaran global atau e-commerce lintas batas tidak dapat dilakukan secara maksimal. Lalu, next slide. Untuk pertanyaan yang terakhir yaitu mengenai apa yang harus manajemen dan organisasi pertimbangkan jika ingin mengembangkan e-commerce di pasar Cina, mengingat TikTok sendiri itu merupakan salah satu platform sosial media yang juga digunakan untuk e-commerce, bahkan telah bekerja sama dengan marketplace untuk memudahkan pembeli yang merupakan pengguna dari TikTok itu sendiri. Jika manajemen dan organisasi ingin mengembangkan e-commerce di pasar Cina, harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu menggunakan aplikasi Douyin, bukan TikTok. Karena untuk menjangkau pasar yang berada di China, pemilik atau manajemen dari e-commerce tersebut harus memasarkannya menggunakan aplikasi Douyin tersebut.
Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu dengan memahami dan mematuhi regulasi lokal yang ada. Pemerintah Cina itu memiliki regulasi yang ketat terkait konten, data pribadi, e-commerce, serta aktivitas lintas batas. Hal tersebut perlu diperhatikan oleh manajemen e-commerce agar dapat mematuhi regulasi yang ada pada negara tersebut. Kemudian yang ketiga adalah kemitraan yang strategis. Bermitra dengan marketplace lokal seperti JD.com atau Tmall dan bekerja sama dengan influencer lokal yang berada di aplikasi Douyin. Kemudian untuk yang keempat ada konten yang sesuai dengan budaya. Nah, pihak dari manajemen e-commerce itu juga harus menyesuaikan konten yang ada pada aplikasi Douyin yang akan mereka buat. Dan harus disesuaikan dengan gaya komunikasi dan juga konten dengan tren lokal yang ada pada aplikasi tersebut. Kemudian yang kelima ada integrasi pembayaran dan logistik. E-commerce itu dapat menggunakan sistem pembayaran lokal seperti WeChat Pay atau Alipay, serta mitra logistik lokal untuk efisiensi pengiriman. Kemudian yang terakhir itu ada membangun reputasi brand. Dengan manajemen yang menjaga kualitas produk dan juga layanannya, karena hal tersebut itu merupakan hal yang sangat mempengaruhi kepercayaan konsumen yang berada di Cina. Nah, itulah merupakan jawaban terkait pertanyaan yang berada di nomor 3. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada presenter. Oke, silahkan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang jawaban STEM Sistem Informasi Manajemen. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.